Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki kepada kalian semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali lagi kita di channel saya Mr. Imam, dan di sebelah saya ada ikhwan kita Abu Hafiz dari Kebon Baru, Jakarta Utara, yang akan menyampaikan kisah sahabiah di zaman Rasulullah SAW. Langsung saja kepada ikhwan kita Abu Hafiz dari Kebon Baru, Jakarta Utara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Ayolah hadirin para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di channel Mr. Imam. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita untuk bisa senantiasa beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mencoba menyampaikan sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang sosok wanita muslimah yang disebut atau yang dikenal dengan Ummu Muti'ah. Beliau adalah penghuni surga, wanita pertama penghuni surga setelah Maryam binti Imran, dan tentunya istri Nabi dan anaknya Fatimah Zahra. Bahwa ada di luar daripada Ahlul Bait, yaitu Ummu Muti'ah, yang disebut oleh Rasul sebagai wanita pertama penghuni surga. Masya Allah. Saudara sekalian, diceritakan pada suatu hari Rasulullah SAW memanggil putrinya Fatimah Zahra untuk bersilaturahim untuk Ummu Muti'ah. Mengapa? Karena disampaikan oleh Rasulullah, wahai Fatimah anakku, bahwa ada wanita solehah yang beliau adalah wanita pertama penghuni surga. Maka cobalah engkau bersilaturahim kepadanya. Fatimah Zahra sangat takjub, ya, heran kenapa ada wanita, ya, soleha Ummu Muti'ah ini disebut sebagai wanita pertama penghuni surga. Apa amalannya, kan? Seperti itu. Maka pada keesokan harinya datanglah Fatimah bersama Hasan Ustaz, saya berkunjung ke rumah Muti'ah. Setelah beberapa lama beliau mencari, bertanya-tanya,
ya, kepada masyarakat sekitar, siapakah yang namanya Mutia? Lalu tunjukilah, inilah rumahnya Ummu Mutia. Lalu datanglah Fatimah mengetuk pintunya, tentu dengan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar sana? Ditanya oleh Mutia. Saya Fatimah, ya, putri Rasulullah SAW. Mendengar bahwa ada putri Rasulullah datang, sangat gembira Mutia ini sebenarnya, karena kedatangan putri Rasulullah SAW, yang junjungan kita semua, kasih kita. Lalu Siti Mutia bertanya, dengan siapa kamu datang wahai putri Rasulullah Fatimah Zahra? Saya datang bersama Hasan, ya. Lalu Ummu Mutia menjawab, kalau begitu pulang lagi lah kamu, besok kamu kesini lagi, ya. Lalu Fatimah sebelum bertanya, wahai Ummu Mutia, kenapa engkau menyuruh aku pulang kembali? Ya. Lalu Mutia menjawab bahwa saya dipesankan oleh suami saya, ketika suami saya pergi mencari nafkah, bekerja, janganlah kamu menerima tamu laki-laki lain. Itu pesan dari suaminya. Maka setelah tahu itu, maka Fatimah pun heran. Wahai Ummu Mutia, bukannya aku ini datang bersama Hasan dengan ini adalah anak kecil. Lalu Mutia menjawab, benar wahai Fatimah, Hasan itu anak kecil, tapi bukankah beliau itu laki-laki? Nah, Fatimah, iya juga ya. Nah, kalau begitu ya sudah, akhirnya pulanglah Fatimah, ya. Sudah pulang, keesokan harinya beliau datang kembali membawa anak yang satu lagi. Siapa yang namanya? Husain, Masya Allah, ya. Beliau datang lagi bersama kedua anaknya Husain. Datanglah seperti biasa, mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Persilakan. Ditanya kembali, siapa di luar? Saya Fatimah. Bentar. Dengan siapa kamu datang? Saya datang dengan Hasan dan Husain. Lalu apa jawaban Mutia? Kalau begitu, kamu balik lagi saja. Fatimah juga heran. Loh, kenapa saya disuruh pulang? Ini bahasa kita begitu. Kenapa saya disuruh pulang? Waktu kemarin kamu datang ke sini, saya sudah minta izin, saya sampaikan kepada suami saya bahwa kemarin telah datang putri Rasulullah bersama Hasan. Tapi karena belum dapat izin dari suami, saya belum bolehkan Fatimah masuk. Bagaimana kalau besok beliau balik lagi? Lalu suami saya mengizinkan. Kalau misalnya Fatimah datang kembali bersama Hasan, terimalah. Itu pesan suami saya. Tapi hari ini ternyata aku datang bersama Husain. Maka saya tolak. Silakan kamu balik ke rumah kamu. Nanti saya sampaikan kepada suami saya kalau kamu datang bersama Hasan dan Husain. Akhirnya pulanglah Fatimah ke rumah. Setelah pulang, keesokan harinya beliau datang kembali bersama Hasan dan Husain. Ya, seperti biasa, ketuk pintu, mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah bersama Hasan dan Husain. Oh, silakan masuk. Ya, kita silakan masuk. Lalu ya diceritakan bahwa dalam kisah ya ini, kalau kisah yang lain itu disebutkan suaminya datang. Tapi kalau di kisah yang lain, Siti Mutia itu nggak menyiapkan air, ya, saya ember lah dengan handuknya. Untuk apa? Untuk mandi suaminya. Ya, menyiapkan ember yang ada airnya dengan handuknya. Lalu di meja makan sudah tersedia makanan dan juga tersedia cambuk, sebuah cambuk. Ya.
Maka Fatimah Zahra bertanya, wahai Ummu Muti'ah, itu ada air di ember untuk apa? Gitu. Oh ini saya mempersiapkan apabila suami saya datang pulang dari bekerja, saya basuh tubuh suami saya, kakinya, tangannya saya basuh, saya antar dia untuk mandi, saya bantu menggosokkan badannya. Masya Allah. Ada nggak kira-kira istri yang begitu? Hah? Si solehan. Masya Allah. Ada nggak saya kira zaman sekarang ini? Sedikit. Ya, suami pulang dari kerja disambut dengan senyuman, dipersilakan membersihkan badannya, dibantu dilapi, dibersihkan, dibukain sepatunya. Masya Allah, luar biasa. Lalu dilihat di meja makan, ini meja sudah tersedia makanan. Iya, ini untuk suami saya. Jadi ketika suami saya sudah badannya sudah bersih, sudah saya bantu lah, ya, saya bersihkan badannya, lalu saya siapkan makanan kesukaannya. Lalu apa yang ada di dinding itu? Sepertinya cambuk. Ya, ini adalah cambuk. Untuk apa cambuk itu? Cambuk ini saya berikan kepada suami saya. Lalu saya berkata kepada suami, wahai suamiku, aku telah membantu membersihkan badanmu dan aku telah siapkan makanan ini untukmu. Apabila apa yang saya lakukan ini ada yang kurang, ada yang tidak sesuai dengan keinginanmu, maka inilah cambuk. Maka cambuklah saya. Masya Allah, luar biasa. Lalu bagaimana dengan kehidupan hari ini kita? Kalau kita lihat, ada kan wanita seperti itu? Ada, mungkin tidak kelihatan misalnya. Ya, mungkin ada di belakang, nggak tahu saya masih belum ada. Ini luar biasa. Ya, istrinya membantu memandikan suaminya, membasuhnya, lalu menyiapkan makanannya, lalu menyiapkan cambuk. Jadi kalau Mutia ini merasa dia ada kesalahan dalam melayani suaminya, maka dia siap untuk disambut. Barulah Fatimah Zahra ini paham bahwa kenapa Rasulullah SAW menyebut bahwa Mutia adalah wanita pertama penghuni surga. Ternyata ini amalannya. Satu apa itu? Taat kepada suami. Masya Allah. Kalau hari ini kita lihat suami pergi bekerja, ya, kadang-kadang istri keluar layaban, ya, atau menerima tamu. Ini harus waspada, ya, kepada para ummahat, kepada para ibu. Jadi jangan sampai kita ini mudah menerima tamu laki-laki yang tidak kita kenal. Bahkan dikenal saja, kalau kata suami jangan diterima, jangan. Ya. Ini kadang-kadang kita kan ada tamu datang, kita melongok. Padahal itu kalau dalam aturan Islam nggak boleh dibuka pintu dulu, tanya dulu siapa. Seperti Mutia, siapa di luar? Keperluannya apa? Kalau misalnya laki-laki nggak boleh, pulang dulu sampai suami datang, baru kita terima. Seperti itu. Ya. Seperti apa yang dikatakan bahwa ada dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu hadis tentang amalan wanita solehah yang akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia sukai. Ya, di sini dalam hadis riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin Auf. Qala Rasulullah SAW, idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ta. Ya. Yang artinya wanita mana saja yang dia menunaikan sholat yang 5 waktu,
menjaga sholatnya, lalu dia berpuasa di bulan Ramadan, ya, sholat, berpuasa di bulan Ramadan, lalu menjaga kehormatannya, lalu dia mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga Allah dari pintu mana saja yang kamu mau. Masya Allah. Pengen masuk ke surga pintu Ar-Rayyan bisa. Pintu apa bisa? Bisa ada ya. Pintu jihad, yang ahli jihad atau ahli sedekah, ya, atau amal-amal yang lain, itu diberikan kebebasan untuk bisa masuk, ya, walaupun bukan ahli jihad, ingin masuk lewat pintu ahli jihad bisa, boleh. Ya, ini luar biasa bonus yang Allah berikan kepada wanita mana saja, wanita mukminah yang dia taat kepada suaminya, maka dia mendapatkan reward yang luar biasa untuk masuk ke surga Allah lewat pintu yang dia mau. Ya, luar biasa, masya Allah. Amalan yang begitu ringan kelihatannya, tapi memang terkadang berat menjalaninya. Oh ya, karena itu ya kita berbanyak berdoa. Para umat berbanyak doa akan bisa dimudahkan oleh Allah untuk apa? Untuk bisa taat kepada Allah, taat kepada suaminya, untuk bisa menggapai surga bersama, ya. Inilah, ya, syarat-syarat wanita bisa masuk surga dari pintu mana saja, ya. Nah, dari cerita tadi tentang Ummu Muti'ah, ya, mudah-mudahan, ya, ini kita bisa, para umat, ya, khususnya bisa mengambil pelajaran, ya. Dan pernah juga diceritakan dalam suatu riwayat, ya, ini ada seorang wanita, ya, yang taat juga. Diceritakan bahwa ketika suaminya mau berangkat, berpesan kepada istrinya, wahai istriku, aku ingin mau berangkat, ya, keluar. Maka pesanku adalah jangan kamu menerima tamu sebelum aku kembali ke rumah. Lalu istri menjawab, baik suamiku, ya. Pada suatu hari datanglah utusan dari orang tua, ya. Ibu ini mengabarkan bahwa, ya, datang kepada wanita ini, mengetuk pintu, menjawab salam, wahai, dikabarkan bahwa wahai ibu, ya, dapat berita bahwa orang tua saya, utusan dari orang tua Anda, ya, ibu atau orang tua Anda itu sedang sakit, maka tengoklah ke rumahnya. Lalu apa jawabannya? Mohon maaf wahai saudaraku, wahai utusan dari orang tuaku, bahwa saya tidak bisa menjenguk, ya, orang tuaku ke sana. Sampaikan salamku untuk orang tuaku di sana. Ya sudah, ya, pulanglah utusan dari orang tua. Lalu selang beberapa hari kemudian datanglah dia kembali ke wanita ini, disampaikan bahwa sekarang ibu Anda ini sudah sakit keras, parah, ya, mungkin sudah sekarat hari ini. Untuk itu cobalah kamu tengok ke sana. Lalu lagi-lagi jawabannya apa? Mohon maaf, suami saya belum mengizinkan saya untuk keluar rumah. Masya Allah. Akhirnya disuruh pulanglah orang itu. Untuk itu pulang sajalah, sampaikan salam saya kepada orang tua. Hari berikutnya disampaikan kepada ibu ini, wahai ibu, hari ini adalah orang tua Anda telah meninggal dunia. Cobalah untuk terakhir kalinya kamu melihatnya, ya. Lagi-lagi apa jawabannya? Mohon maaf wahai utusan dari orang tuaku, suami saya belum pulang dan saya belum dapat izin untuk keluar dari rumah. Masya Allah. Kalau jawaban kita mah ini anak durhaka kok, ya udah, anak ada ibu dari sakit keras sampai sekarat, sekarang meninggal, bukan ditengokin malah nggak mau nengok. Jadi ini anak durhaka nih, nggak taat kepada orang tuanya katanya, ya. Disampaikan, diadukan ke Rasul, ya Rasul begini-begini, ada wanita yang begini-begini seperti cerita tadi.
Apa jawab Rasulullah? Bahwa wanita itulah dia wanita ahli surga. Orang tua anak ini diampuni dosa-dosanya. Karena apa? Kenapa orang tua ibu ini bisa diampuni dosanya? Karena apa? Karena dia memiliki anak yang soleh, yang taat kepada suaminya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi para orang tua ya berbanggalah, bergembira dengan apa? Dengan memiliki anak yang solehah, anak yang solehah yang taat kepada suaminya. Jadi para ibu jangan merasa bahwa anaknya itu kurang ajar, anak itu durhaka ketika ibu memiliki anak yang taat kepada suaminya. Karena apa? Karena dosa-dosa daripada orang tuanya diampuni karena sebab apa? Karena sebab dia mempunyai anak yang soleh. Masya Allah. Seperti yang hadis tadi disampaikan. Ya. Orang tua mana yang tidak ingin diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Orang tua mana yang tidak ingin masuk surga karena sebab anak yang soleh? Maka inilah ya yang kita harapkan dengan memiliki anak yang soleh, ya, agar anak itu nanti bisa menyelamatkan orang tua. Kalau anak itu soleh, tentunya dengan bimbingan pembinaan dari sejak kecil, ya. Jadi saya mengingatkan kepada diri saya juga, kepada keluarga saya, kepada kita semua mengajak mari ya kita bersama-sama membina rumah tangga, mengajak, mengingatkan ya agar kita senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah ya, kepada para ummahat ya. Mari coba kita teladani ya sifat-sifat daripada Ummu Mutiyah ini yang begitu luar biasa, yang mendapat jaminan surga. Masya Allah, hanya dengan satu ketaatan, itu taat kepada suami. Karena apa? Karena wanita ketika sudah dinikahi, maka kewajibannya itu adalah 3: taat kepada Allah, taat kepada Rasul, lalu taat kepada suaminya. Ini untuk wanita ya. Wanita kalau sudah dinikahkan, sudah punya suami, maka dia ketaatan setelah Allah dan Rasul adalah taat kepada suami, bukan kepada orang tua. Maaf, bukan berarti saya menyuruh tidak taat kepada orang tua, bukan. Ini ada urutan. Islam mengajarkan urutan. Allah, Rasul, orang tua kepada wanita muslimah. Ya, kalau ingin mendapatkan surga Allah SWT seperti yang Mutiyah lakukan. Tapi kalau seorang laki-laki yang sudah menikah, maka ketaatannya adalah Allah, Rasul, orang tuanya, ya, bukan kepada istrinya. Apalagi sekarang nih ada suami-suami takut istri, sama istri takut, sama orang tua malah takut, malah melawan. Ini masalah ini. Jangan sampai terjadi pada diri kita ya. Dan kepada para istri pun harus mengerti bahwa kalau seorang suami ya, dia mempunyai kewajiban untuk taat kepada orang tuanya. Ya. Membantulah suaminya agar suaminya taat kepada orang tuanya, dan nanti akan berimbas kepada istrinya juga, akan mendapat ridha Allah. Maka berbangga punya suami yang taat kepada orang tuanya. Jangan, ini kadang-kadang ada istri yang cemburu kepada orang tua suami ya. Kadang mengucapkan katanya, oh, yang diperhatikan ibunya terus, kok saya nggak diperhatikan. Masya Allah, jangan sampai ini terjadi ya. Masya Allah, memperbanyak istighfar. Karena perkataan seorang anak laki-laki itu menganggap pada orang tuanya, ya, akan jadi anak durhaka kalau anak laki-laki itu nggak taat kepada kedua orang tuanya. Jadi akan durhaka seorang istri kalau dia nggak taat kepada suaminya. Ini berbalik ya. Nah, lihat nih, ya, luar biasanya Islam mengatur. Saudara sekalian, pemirsa Mr. Imam Channel, mungkin inilah sekelumit kisah dari sahabat yang mudah-mudahan akan menginspirasi kita, keluarga kita untuk sama-sama menggapai surga Allah bersama.
hidup bersama ya. Karena nikah itu kebanyakan orang bilangnya semoga langgeng sampai kakek dan nenek. Tapi kita semoga keluarga kita langgeng sampai mana? Sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz. Kita ingin keluarga kita berkumpul sampai surga, bukan sampai kayak nenek. Ya, tapi sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah, senantiasa bermohon kepada Allah dalam setiap sholat kita, bermohon kepada Allah agar kita diselamatkan, ya keluarga kita di keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, ya yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mencapai surganya Allah bersama. Demikianlah pemirsa sekalian, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang pas atau salah, maka itu adalah kekurangan dari diri saya pribadi. Yang benar itu adalah dari Allah dan Rasulnya. Melalui tayangan ini saya mengucapkan mohon maaf, wa'alaikum minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada ikhwan kita Bu Hafiz dari Kebon Baru Jakarta Utara yang telah menyampaikan kisah sahabiah di zaman Rasulullah SAW. Semoga dengan penyampaian kisah ini kita semua bisa dapat memberikan manfaat yang besar kepada sesama dan juga kepada yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.